Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya tambahkan penjelasan tentang diagram SWOT. Mudah-mudahan tadi sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Diagram SWOT ini digunakan untuk melihat kestabilan suatu proses produksi, kemudian untuk melihat penyebab-penyebab khusus, serta mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu. Walaupun untuk penyebab khusus ini sebenarnya lebih detailnya ditampilkan juga dalam diagram sebab akibat dan diagram Pareto. Nah, adapun dalam grafik pengendalian, diagram pengendalian SWOT ini ada tiga yang utama: center line, garis tengahnya, kemudian batas penilai atas, UCL, dan batas penilai bawah, LCL. Formula untuk menghitung itu, untuk UCL itu rata-rata center line plus 3 standar deviasi, sedangkan LCL-nya rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi. Sedangkan standar deviasi itu sendiri dihitung dari akar daripada nilai dikurangi rata-rata dibagi jumlah sampel. Kalau kita lihat gambar utamanya adalah grafik itu adalah ini, UCL, center line, kemudian LCL, dan data aktual dari suatu proses produksi. Misalnya kondisi operasi suhu misalnya. Nah, kita lihat misalnya kasus supaya cepat, contoh. Misalnya suatu pabrik ingin melihat produk-produk yang cacat atau yang rusak dalam 6 bulan terakhir. Dilihat bahwa ternyata dalam 6 bulan terakhir, pada bulan pertama itu ada 8 yang cacat, bulan kedua ada 5 dan seterusnya, bulan ke-6 ada 3. Total dari yang cacat itu 36. Jadi rata-rata yang rusak itu adalah 6. Jadi 36 dibagi 6. Selanjutnya XI min X itu kita hitung, jadi 8 dikurangi 6, 2, 5 dikurangi 6 min 1, dan seterusnya, 3 dikurangi min 3, 0, dan seterusnya, 3 dikurangi 6, mau saya min 3, dan seterusnya. Total daripada XI min X 0, sedangkan XI min X dalam kurung kuadrat itu jadi 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya, min 3 kuadrat 9. Kalau ditotalkan ini 26. Nah, setelah itu kita bisa menghitung rata-ratanya. 36 bagi 6, 6. Standar deviasinya itu dihitung dari tadi. Jadi rata-rata tadi, jadi akar daripada XI min X kuadrat, ini tadi 26 dibagi 6, ya, buatan akar. Jadi harganya 26 bagi 6, buatan akar 2,28. Dengan demikian kita dapat menghitung UCL batas atas, jadi rata-rata 6 ditambah 3 dikali standar deviasinya, penyimpangan bakunya 2,28, jadi 6 tambah ini harga 14,4. Batas kendali bawah dikurangi saja rata-ratanya, jadi 6 dikurangi 3 dalam kurung 2,28 sama dengan min 2,4. Jadi garis tengahnya 6. Kalau kita gambarkan sini, nah karena min tadi berarti dia tidak diperhitungkan min. Kalau plus, ya, di atas tulis 14,4, batas atasnya, batas bawahnya itu karena minus. Inilah gambar daripada data tadi. Ini tentang kerusakan barang tadi 8, ya, ditulis saja apa adanya di sini. Kalau seandainya terjadi kasus misalnya ada suatu data pada satu bulan tertentu di mana melampaui UCL atau di bawah LCL, maka itu akan dibahas lebih lanjut dan diinformasikan ke bagian-bagian produksi. Dan biasanya juga akan dibahas di kelompok atau ahli-ahli yang dalam bidangnya, dan disajikan dalam diagram Pareto, dicari penyebab akar masalahnya. Juga disajikan dalam sebab akibat. Itulah yang bisa saya sajikan dengan diagram pencar ini. Nah, jadi ini gunanya ketika Anda kerja praktek, misalnya ingin melihat kondisi operasi di suatu pabrik, Anda bisa sajikan dalam ini. Atau misalnya ingin melihat mutu suatu produk, katakanlah produknya itu produk sandal,
produk elektronik, radio, dan sebagainya. Ketika tim penjaminan mutu minta melihat yang mana yang reject, yang mana yang ditolak, yang mana yang rusak, itu bisa disajikan salah satunya dengan diagram Pareto. Jadi diagram Pareto ini merupakan salah satu jenis daripada diagram pengendalian. Jadi sangat mudah sekali. Jadi Pareto ini SWOT, ya, mohon maaf bukan Pareto, SWOT. SWOT ini menyajikan grafik dengan toleransi 3 kali standar deviasi. Jadi toleransinya 3 kali standar deviasi. Jadi kesalahannya itu faktor 3 kali. Standar deviasi itu adalah sebab standar baku, jadi penyimpangan baku. Kalau kita melakukan pengambilan data selalu saja ada simpangan baku. Jadi Pareto mempertoleransi 3. Sebenarnya bisa saja kalau mau ketat plus minus standar deviasi. X plus minus standar deviasi, tidak perlu 3. Tapi dalam hal ini SWOT itu memberikan toleransi. Kalau kita hanya standar deviasi mungkin hanya di sini batasnya. Jadi tidak terlalu jauh. Kalau secara umum sebenarnya dia bisa saja X plus minus 5% atau 0,05 atau plus minus X plus minus 1% atau 0,01. Nah, jadi penyajian diagram pengendalian itu sangat banyak caranya. Ya, di antaranya SWOT ini. Mudah-mudahan bisa dilatih dan nanti Anda sajikan saja latihan banyak-banyak diperbanyak di menggunakan Excel. Jadi ini sajikan dalam diagram Excel. Dalam MS Excel maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.